Ya. Oke, selamat sore Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ini kami dari YPBM akan bertanya beberapa pertanyaan. Gitu. Selamat sore. Ya. Jadi pertanyaan pertama, saya akan menanyakan tentang apa pemahaman Bapak tentang budaya Mentawai sejak kecil dan bagaimana atau kapan Bapak mulai belajar dan terhubung dengan kearifan lokal. Budaya Mentawai itu mulai dari kecil. Kita jalankan. Yang jadi masalah sekarang itu kenapa tidak berjalan dengan baik? Yang pertama adalah tidak adanya lagi kekompakan dalam suku. Karena di Mentawai itu banyak perpecahan dalam suku. Sehingga bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Misalnya sama kami di suku kami, karena orang tua kami itu tahu tentang budaya, dijalankan. Contoh seperti pesta umat, pesta apa itu dilakukan. Tapi ada juga hal keluarga yang lain yang tidak melakukan tentang itu. Nah, sehingga pemahaman kita sampai sekarang ada yang mengerti dan tidak mengerti. Tapi menurut saya kita paham sedikit lah tentang budaya ini, karena diajarkan juga oleh orang tua kita kepada kita. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tantangan terbesar bagi Bapak dalam jalan mencari, mengakses dan mempelajari kearifan lokal Mentawai? Pertama adalah dari segi bahasa, karena di Mentawai ini bukan satu bahasa, banyak suku, banyak juga bahasa yang ada. Dan tempat-tempat yang ada di sini di Mentawai itu banyak sekali bahasa, sehingga kita tidak bisa menyatukan bahwa budaya Mentawai itu bisa disatukan. Memang dasarnya dari Sematalu, tapi sudah menjalankan beda-beda tempat. Ada Mentawai itu sejenisnya Sikerei ada dua, Sikerei Sabiru dan Sikerei Sabina. Mereka ada perbedaan. Jadi kita tidak bisa satukan tentang itu tantangan kita. Nah, untuk misalnya membantu kita untuk hal itu adalah ya disitulah ada pembelajaran. Mulai dari sekarang kita lakukan ya. Yang muda-muda inilah yang punya inisiatif bagaimana budaya ini tidak hilang, termasuk bahasa kita orang-orang. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Bapak paling berharga atau nilai-nilai tantangan kearifan lokal Mentawai dan mengapa? Yang baik itu adalah pertama persatuan. Ya. Orang Mentawai tidak mengenal pecah belah sebenarnya. Ada satu kegiatan dalam sukunya itu dia bekerja sama, sehingga apa yang dilakukan, misalnya contoh pergi menebang kayu untuk bikin sampan, itu tidak cukup satu orang seperti saya, tidak sanggup saya. Saya harus bicarakan dengan keluarga saya atau di dalam suku saya, sehingga itu bisa kita lakukan. Jadi itulah gunanya. Kearifan lokal Mentawai itu tidak bisa ditandingi ya. Siapapun yang datang di Mentawai kita terima juga seperti dalam keluarga kita. Kita tidak memandang orang siapa yang datang di Mentawai. Kalau mau belajar tentang budaya Mentawai, mau belajar tentang bahasa Mentawai, kita siap membantu mereka. Karena itu juga salah satu pengimbangan tentang budaya. Orang mengenal tentang budaya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana program pendidikan budaya dan ekologi YPBM berdampak di kehidupan Bapak? Peningkatan apa yang Bapak perhatikan dalam diri Bapak sejak menghadiri program mingguan? Teman-teman dari YPBM melakukan atau memasukkan sebuah kegiatan di dalam sebuah sanggar. Yang saya lihat, yang saya alami sendiri itu bahwa pentingnya belajar tentang budaya Mentawai. Salah satunya contoh misalnya tentang obat. Obat yang ada di samping rumah kita itu banyak. Cuma kita tidak tahu apa namanya, untuk obat apa kita tak tahu. Sehingga dari teman-teman YPBM membantu kita, termasuk membantu anak-anak kita juga, termasuk juga kami yang muda ini, termasuk orang tua yang tidak mengenal budaya. Kalau kita dekat dengan kegiatan ini,
pastilah kita akan mengenal budaya. Rupanya ada yang tertinggal kita lupakan. Jadi kita penting untuk datang belajar mengenai budaya kita supaya orang-orang yang datang bertanya dengan kita bisa menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang paling Bapak sukai dalam program pendidikan budaya dan ekologi YPBM? Yang saya sukai adalah yang pertama keterbukaan oleh YPBM sendiri kepada masyarakat. Ya, keterbukaan yang pertama, misalnya seperti contoh di tempat kita ini, kita terbuka dengan YPBM supaya pembelajaran itu masuk tentang budaya Mentawai. Kita juga memberikan masukan kepada mereka sehingga kita saling berkolaborasi untuk pengembangan budaya kita itu sendiri. Jadi saling menguntungkanlah kita, ya, saling menguntungkan sehingga kita sebagai orang yang bekerja di sini bersatu untuk membangun Mentawai itu, budaya Mentawai itu lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Bapak paling menentang tentang program pendidikan budaya dan ekologi YPBM? Yang paling menentang seperti yang sampaikan tadi adalah usaha kita bagaimana mempersatukan bahasa ini. Lalu mengartikan sebuah contoh salah satu obat. Kalau di sini namanya lepet, mungkin di tempat lain bukan lepet. Nah, itu salah satu tantangan oleh kita semua. Bagaimana kita memberikan atau sejenis kita buat buku, ya, kita buat buku sehingga nama obat ini, misalnya daerah Sekabaluan ini namanya, daerah Simatalu ini nama daunnya, tapi ini nama khusus di Mentawai, khususnya di Siberut itu kan tidak sama dia. Jadi kita harus satukan bahwa kalau bisa ya kita buat sebuah buku lah untuk sehingga menjadi sebuah buku obat. Benar-benar kita lakukan, benar-benar masyarakat mengerti. Kalau misalnya saya mau ke Sekabaluan, tiba-tiba saya sakit, obat apa? Saya tidak tahu namanya obat di sana. Saya bilang lepet, mereka tidak tahu lepet. Nah, jadi mereka harus tahu juga bahwa ini buku, kalau bisa itu kita sediakan di sekolah atau di mana lah, mungkin di perpustakaan atau di mana ada pembelajaran tentang budaya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas program pendidikan budaya dan ekologi YPBM? Kalau menurut saya yang pertama sekali lagi terbukaan, saling bertanya, saling berkomunikasi. Ya, kalau bisa jangan di Siberut saja, Pak. Ya, jangan saja, kita bisa di tempat lain untuk menggali bahasa-bahasa apa yang sama, apa yang kita satukan. Satu Mentawai, tetapi bahasa kita banyak, nah, itu perlu kita satukan. Jadi YPBM ini harus kerja keras, membantu. Ya bagaimanalah kita bisa, kebetulan ini YPBM sudah ada, ya kita harapkan demikian. Nah lalu tidak tertutup kemungkinan kami yang ada di sini yang masih muda atau orang tua yang punya pengalaman, ya menjadi inspirasi teman-teman dari YPBM untuk melakukan kegiatan. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak, apa hasil terbaik bagi diri Bapak dan masyarakat Mentawai dengan melanjutkan program pendidikan budaya dan ekologi YPBM untuk ke depan? Baik, jadi kalau itu berhasil, kita sebagai orang Mentawai tahu bahwa kita adalah orang Mentawai. Kita tahu aturan, kita tahu budaya kita tahu kegiatan-kegiatan dalam rumah, kegiatan apa yang dilakukan Sikere, dilakukan oleh Sekebukan rumah, kita tahu. Jadi kita besok-besok orang tua kita tidak adalah kita yang melanjutkan kegiatan itu. Nah, dengan ada kegiatan ini, YPBM membantu anak-anak kita untuk mengenal itu. Jadi walaupun demikian, yang baik yang perlu kita kembangkan. Jadi kita jangan tertutup dengan siapapun, sehingga apa kegiatan nanti di YPBM ini berjalan dengan baik. Kita akan saling kerjasama, itu yang kita inginkan.
Oke, jadi begitu wawancara kami Pak. Terima kasih atas waktunya dan juga partisipasinya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi terima kasih dan Mas Surah berkata, semakin sukses selalu untuk IPBM. ya.